Indosport. Ketemu lagi bersama saya Alfian Abdillah di YouTube channelnya Indosport di program Dari Arena. Di program Dari Arena kali ini akan ada berita seputar jadwal di jeda internasional minggu ini. Juga ada berita dari Edinson Cavani yang memakai nomor punggung 7 di Manchester United sampai hati mulianya Mesut Ozil yang mau memberikan gajinya kepada sang maskot yaitu Gunnersaurus yang mau dipecat oleh manajemen Arsenal. Ini dia berita lengkapnya. Media Vietnam sebut tim U19 jadi mengerikan di bawah Shin Tae-yong. Kiprah pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam mendampingi Garuda Muda dalam pemusatan latihan atau TC di Kroasia mendapat sorotan dari media Vietnam. Shin Tae-yong sudah mendampingi timnas Indonesia U19 dalam 7 partai uji coba. Duel kontra Dinamo Zagreb yang berlangsung di Stadion Maksimir pada Senin 28 September 2020 menjadi laga uji coba terakhir yang dilakoni Garuda Muda. Kiprah Shin Tae-yong selama dalam mendampingi timnas Indonesia U19 di Kroasia rupanya mendapat sorotan dari media Vietnam, Phap Luat. Media tersebut menyebut dalam salah satu judul beritanya jika pelatih Shin Tae-yong yakin bisa membawa Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Phap Luat juga membahas Indonesia U19 menjadi kekuatan mengerikan di kawasan Asia Tenggara. Jadwal Liga Internasional pekan ini. Jeda internasional kali ini akan memainkan beberapa ajang, ada UEFA Nation League, kualifikasi Piala Dunia 2022, juga ada laga persahabatan. Laga Portugal versus Spanyol akan berlangsung di Estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal, Jumat 8 Oktober 2020 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga akan ada laga Inggris versus Wales yang akan berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Prancis versus Portugal juga akan bertanding di Stade de France pada 12 Oktober, sementara The Three Lions juga memainkan satu laga besar lagi. Inggris versus Belgia akan dimainkan di Wembley pada 11 Oktober dini hari waktu Indonesia. Sementara itu pada Kamis 8 Oktober 2020 akan berlangsung beberapa laga seru seperti Austria versus Yunani, Polandia versus Finlandia, Slovenia versus San Marino, Italia versus Moldova, Swiss versus Kroasia, Jerman versus Turki, Belanda versus Meksiko, Portugal versus Spanyol, Prancis versus Ukraina, Uzbekistan versus Iran, Rusia versus Swedia. Untuk jadwal lebih lanjut, silakan cek website indosport.com ya, karena di situ tertera jadwal lengkapnya, juga ada ulasan sebelum dan sesudah pertandingan. Edinson Cavani pakai nomor punggung 7 di Manchester United. Manchester United resmi merekrut Edinson Cavani pada deadline day bursa transfer awal musim 2020-2021. Kabar yang beredar, pemain berusia 33 tahun itu akan memakai nomor punggung 7 loh di United. United sukses mendapat 4 pemain baru di hari terakhir bursa transfer. Selain Cavani, ada juga Alex Telles, Alma Traore, dan Facundo Pellistri yang menjadi milik United. Dalam karirnya, nomor punggung 7 bukan hal yang baru untuk Edinson Cavani, sebab dia pernah memakai nomor itu ketika 4 musim membela Palermo. Dari situlah namanya bersinar. Saat bermain di Napoli pada 2010 hingga 2013, Edinson Cavani juga tetap memakai nomor punggung 7. Pemain dengan julukan El Matador itu kemudian berganti nomor punggung ketika membela PSG. Dipercaya atau tidak, nomor punggung 7 seolah menjadi kutukan bagi pemain Manchester United. Ada banyak nama besar yang kemudian gagal tampil apik ketika memakai nomor punggung 7 di Manchester United. Alexis Sanchez, Angel Di Maria, dan Michael Owen gagal tampil memikat dengan nomor punggung tersebut. Lalu ada nama Memphis Depay yang hanya 1 musim di United. Antonio Valencia juga harus berganti ke nomor punggung 26 usai gagal dengan nomor punggung 7. Namun ada beberapa pemain yang punya sejarah besar di United dengan nomor punggung 7. Ada George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo adalah contohnya. Bagaimana dengan Cavani ya? Kita lihat aja nanti. Naturalisasi Mark Locke dianggap hanya pencitraan Ketua Umum PSSI. Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI Richard Ahmad Supriyanto menilai naturalisasi Mark Locke hanya jadi pencitraan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Gelandang Persija Jakarta itu baru saja merampungkan naturalisasinya pada 7 Oktober 2020. Statusnya sebagai WNI memang sudah dinantikan lama oleh pemain asal Belanda itu. Mark Locke sudah mengajukan naturalisasinya sejak 2 tahun lalu saat ia masih berseragam PSM Makassar. Terkait lampu hijau naturalisasi yang didapatkan oleh Mark Locke, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia Richard Ahmad Supriyanto menyatakan ketidaksetujuannya.
Mantan Ketua Umum The Jackmania periode 2014-2017 itu sejak awal memang sudah mengatakan tak setuju dengan adanya naturalisasi pemain asing. Sebab program naturalisasi kerap membuat PSSI mengabaikan potensi pemain muda asli Indonesia. Secara pedas, Richard juga mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain asing hanyalah pencitraan untuk PSSI saja. Bahkan menurut Richard, secara khusus, proses naturalisasi hanya menjadi panggung bagi sang Ketua Umum Muhammad Iryawan. Ngebet pengen dapat jasa Mauricio Pochettino, Manchester United terima jawaban menohok. Manchester United sudah mengklaim berkomunikasi dengan Mauricio Pochettino. Hal itu menjadi latar gosip nasib buruk oleh Gunnar Solskjaer bersama Manchester United. Sayang, manajemen dan fans Manchester United harus menerima jawaban tak mengenakan dari Pochettino. The Daily Star menulis, Pochettino masih belum tertarik menangani klub dan harus berdiskusi terkait beberapa hal detail. Nama Pochettino muncul setelah Manchester United mendapat pukulan telak di rumah sendiri akhir pekan kemarin. Berstatus sebagai tuan rumah bagi Tottenham Hotspur yang notabene dilatih ex-pelatih Jose Mourinho, Setan Merah justru takluk dengan skor telak 1-6. Oleh karena itu, jalanan komunikasi dengan Pochettino menjadi solusi awal. Meski begitu, sumber The Daily Star menyebut Pochettino masih enggan menentukan sikap termasuk menolak atau menerima. Situasi di Manchester United sedang tidak enak. Meski pada akhirnya membeli beberapa pemain, namun banyak pihak menilai langkah itu hanya sesaat. Artinya para pemain tersebut bukan keinginan oleh Gunnar Solskjaer. Ternyata masih rumor ya, rupanya belum ada jawaban pasti dari Pochettino. Kita lihat aja nanti kelanjutannya. Kasus pemerkosaan Cristiano Ronaldo ke ex-guru kembali meledak. Kasus pemerkosaan yang sempat menjerat mega bintang Juventus, Cristiano Ronaldo kembali mencuat ke permukaan. Yang mengejutkan adalah justru muncul kabar bahwa sidang kasus ini segera digelar, namun belum ada kepastian terkait waktunya. Hakim Distrik Jennifer Dorsey akan mendengar terlebih dahulu argumen dan memutuskan apakah wanita yang melaporkan Ronaldo, yaitu Catherine Mayorga, fit secara mental untuk menjalani sidang. Keputusan ini belum direspon oleh pihak Mayorga. Kuasa hukum wanita yang sempat berprofesi sebagai guru itu, Leslie Mark Stovall, tak memberikan jawaban lewat surat elektronik dan pesan singkat mengenai langkah yang diambil Dorsey sebelum sidang digelar. Dalam surat itu dijelaskan proses wawancara perlu dijalankan agar Dorsey tahu apakah Mayorga berada di bawah tekanan atau tidak saat menandatangani nota kesepahaman untuk tutup mulut atas insiden yang terjadi di Las Vegas pada 2009 tersebut dan menerima uang senilai $375.000 atau setara 5,5 miliar lewat perwakilan CR7. Sebelumnya mereka berdalih Ronaldo dan Mayorga melakukan hubungan seksual atas dasar saling suka. Sebelumnya kasus ini sempat ditutup setelah Ronaldo dibebaskan dari segala tuduhan. Penyebabnya adalah kurangnya bukti atas tindakan Ronaldo yang menyerang Mayorga secara seksual. Kejamnya Arsenal pecat dinosaurus ditolong si hati emas Mesut Ozil. Sungguh amat mulia adalah kata yang tepat untuk Mesut Ozil yang rela memberi semua gaji untuk Gunnersaurus usai dipecat Arsenal. Sebuah tindakan tidak populer kembali dilakukan Arsenal di tengah masa pandemi seperti sekarang. Usai memecat 55 karyawannya dengan alasan efisiensi keuangan di tubuh Arsenal, The Gunners kembali melakukan aksi kontroversial. Kali ini sang maskot yang sudah sangat setia menemani Arsenal yaitu Gunnersaurus ternyata pada akhirnya dipecat oleh klub. Padahal Gunnersaurus sudah sangat setia menemani dan menjadi maskot Arsenal sejak 1993. Adalah Jerry Coy, sosok pria yang berada dalam kostum maskot Gunnersaurus yang harus menerima dampak pemecatan oleh Arsenal. Apa yang dilakukan Arsenal dengan memecat Gunnersaurus setelah mengabdi 27 tahun pun mengundang simpati dari berbagai pihak. Tak terkecuali Mesut Ozil, seorang pemain bintang yang sedang terlibat friksi serius dengan manajemen Arsenal. Dalam media sosialnya, Ozil menyampaikan rasa simpatinya dan siap membayar semua gaji Gunnersaurus. Nah itu dia tadi program dari Arena kali ini. Buat kalian yang mau pantau berita terbaru seputar olahraga, pantau aja website indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com. Juga subscribe channel YouTube Indosport. Ketemu lagi.